Sobat Dropmed, kembali lagi bersama saya Gisel. Pada episode kali ini kita masih meneruskan perbincangan asyik kita bersama dengan Pak Latif Indra, Ketua Keran Air Siap Minum Telaga. Oke, halo Pak Latif. Halo. Oke, kali ini aku mau kepoin nih Pak tentang tantangan pengembangan KSM Telaga di tengah masyarakat. Boleh Pak? Ya, di episode sebelumnya saya sudah bercerita bahwa keran air siap minum Telaga sudah terpasang di sekitar 120-an lokasi. Betul. Ini adalah tahun yang ketiga karena kami memulai program ini tahun 2020. Gitu ya. Jadi kami sudah bisa mengamati gitu masalahnya di mana saja. Masalah yang kami temukan yang pertama adalah terkait dengan masalah trust, Mbak. Masalah kepercayaan. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang percaya bahwa air yang boleh diminum adalah air yang matang. Jadi biasanya orang-orang tua kita dulu kasih tahu air itu direbus dulu kalau mau diminum gitu kan, nanti sakit perut gitu ya. Itu sehingga yang kedua yang terutama di masyarakat perkotaan mereka menggunakan air galon yang diolah entah di mana di pabriknya di sana gitu. Sehingga menyodorkan sebuah alternatif pengolahan air yang sederhana, mudah dan murah. Nah, biasanya salah satu yang timbul adalah kekhawatiran atau ketidakpercayaan lah gitu kira-kira. I see. Oh, jadi ternyata sudah ada di 120 lokasi dengan tantangannya itu ya Pak, lebih ke masalah trust, kemudian Ya, masalah trust tentang air yang akan diminum apa iya gitu. Oh, apa iya gitu ya, Apa mesti ngomong gitu ya. kan biasanya kalau yang diisi ulang gitu ya, alatnya ada yang besar-besar, ada lampunya kelap-kelip dan sebagainya, dianggapnya itu apa namanya ya, itu yang hebat gitu. Padahal pengujian kami belum tentu alat yang sedemikian canggih itu kalau tidak dirawat dengan benar atau tidak ditangani dengan benar pengolahannya, faktanya nggak semuanya memenuhi syarat kesehatan, Mbak. Dalam hal ini alatnya sendiri apa masalahnya gitu. Jadi salah satu problem air isi ulang di Indonesia adalah masalah perang harga. Harganya dijual terlalu murah. Di kompleks saya ini ada isi ulang yang jualnya hanya 3.000 perak, Pak. Murah banget, Pak. Ya, itu diantar sampai rumah. Waduh. Alangkah murahnya kan gitu ya. Iya. Saya bertanya-tanya gimana mungkin merawat alat dengan harga jual segitu gitu ya. Gitu. Padahal kan alatnya mahal, harganya belasan juta gitu ya. Lalu biaya perawatannya atau spare part-nya kan filternya harus diganti secara berkala. Itu kalau harga segitu, harga jualnya segitu, sementara harga perawatannya mahal, apakah mungkin ketutup gitu? Kemungkinan besar enggak, Pak. Akhirnya tidak terawat alat itu. Yang kedua permasalahan yaitu di penanganannya, Mbak. Jadi salah satu problem mengapa ya atau yang menyebabkan air isi ulang itu banyak yang tidak layak adalah yang disebut dengan rekontaminasi, Mbak. Rekontaminasi itu apa? Rekontaminasi itu alatnya sudah bagus, hasil filtrasinya sudah memenuhi syarat kesehatan, tapi ternyata botolnya atau galonnya nggak higienis, Mbak. Gitu. Akhirnya terkontaminasi lagi atau rekontaminasi lagi. Gitu. Nah, filter air minum Telaga kami sudah uji menggunakan ratusan sampel, ratusan pengujian gitu. Meskipun metodenya sederhana, teknologinya sederhana, tapi rekontaminasi itu sangat kecil sekali kemungkinan. Baik. Oh, ternyata seperti itu ya Pak. Ada rekontaminasi juga. Ini saya baru dengar Pak, jujur. Ya, gitu. Oh, berarti ternyata itu masalahnya. Nah, terkait dengan ini Pak, lokasi ini. Tadi saya tarik sama 120 lokasi. Saya baca tentang keran air siap minum Telaga ini bahwa selain membantu di pesantren, juga membantu di korban-korban bencana alam, seperti yang kita bahas di episode 1. Nah, itu ada cerita nggak Pak? Kapan pertama kali Bapak membantu korban-korban bencana alam tuh dulu tahun berapa dan lokasinya di mana Pak? Kami mengembangkan Telaga atau filter air minum Telaga ini awalnya memang untuk kebutuhan akademisi ya Mbak ya. Jadi filter air minum Telaga ini awalnya dikembangkan di universitas sebagai disertasi doktoral. Itu istri saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran
Kebetulan S3-nya, penelitian disertasi doktoralnya itu tentang air. Nah, di podcast yang pertama saya sudah cerita bahwa di Bandung, bukan kota Bandung, di Bandung ada sungai yang namanya Sungai Citarum. Itu sebelum tahun 2018 setiap tahun bisa dipastikan banjir. Kita sering nonton di TV kan heboh-heboh luar biasa gitu ya. Yang namanya banjir, saya pernah ngalami yang namanya banjir. Saya pernah di Semarang gitu ya. Banjir 3 hari. Yang namanya banjir itu sengsara luar biasa. Banjir itu kami merasakan, Mbak, kompor punya, lalu bahan makanan ada, gas ada gitu ya. Mau masak nggak bisa. Kenapa? Nggak ada air itu. Sumurnya kerendam. Gitu ya. Apa iya masak pakai air banjir itu kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Nah, yang kami lakukan apa? Akhirnya sewa perahu gitu ya ke sana, ke arah sana yang banjir dan ada warung yang jualan galon gitu ya. Lalu bayarnya mahal gitu ya, bawa pulang galon gitu. Inilah yang ingin kita selesaikan waktu itu. Yang namanya banjir itu kan air melimpah luar biasa. Idenya adalah gimana menyaring air yang banjir itu biar bisa langsung dikonsumsi atau biar layak minum. Nah, idenya seperti itu Mbak dulunya. Gitu. Jadi sebenarnya tadinya niatnya tidak ada niat untuk jadi produk komersial gitu ya. Nah, namun karena berawal dari itu, lalu penelitian kami berlanjut, studi-studi kami berlanjut, kami menemukan hal-hal yang baru yang sudah saya ceritakan di podcast yang pertama. Nah, kami memutuskan untuk menjadikan sebuah produk gitu. Dan tahun 2017 kami mengikuti sebuah kompetisi inovasi teknologi untuk penanggulangan kebencanaan. Saya sudah ceritakan di podcast yang pertama, yang diselenggarakan oleh International Federation Red Cross and Red Crescent Societies, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, juara waktu itu, di Jakarta waktu itu. Dan memang yang namanya bencana alam apapun, salah satu masalah utamanya adalah persediaan air bersih dan air minum. Begitu banjir atau begitu tsunami misalnya gitu ya, harta benda hilang, sumur rusak, kemudian jaringan perpipaan hancur gitu kan nggak ada air ya. Nah, dengan telaga ini mudah gitu ya, bawa aja telaga. Kalau misalnya karena ukurannya kecil Mbak, hanya sekitar 5 atau 6 kilo, bisa dibawa pakai perahu, bisa pakai motor, bisa jalan kaki, lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau, bawa aja alat ini. Lalu saring air bersih apa saja yang ada di situ. Kan susah-susahnya bencana pasti masih ada air tetap masih ada kan ya. Kalaupun enggak yang nampung air hujan lah gitu. Iya. Pilihan terakhir. Saring menggunakan itu maka masalah air selesai. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan respon masyarakat Pak ketika mereka pertama kali dibantu dengan adanya keran air ini? Mereka senang atau bagaimana, Pak? Ya, jadi tanggapannya memang beragam, Mbak. Saya memahami hal ini karena ini dianggap sebagai hal yang baru. Sepertinya belum banyak yang melakukan hal ini. Kalau di luar negeri yang kemarin saya cerita di Singapura, yang namanya sharing air atau berbagi air itu adalah hal yang biasa. Di sana di lokasi-lokasi di Singapura itu di lokasi-lokasi publik banyak tersedia tap water yang kita bisa minum atau bisa ngambil airnya secara gratis di situ. Di Indonesia hal seperti ini belum terlalu populer. Nah, karena belum terlalu populer, maka kami juga butuh waktu, butuh tenaga untuk mengedukasi masyarakat, Mbak. Dari 120 lokasi yang sudah kami pasang, apakah semuanya berhasil atau semuanya digunakan? Jawabannya adalah tidak. Kami punya target 60-70% saja yang berhasil itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Karena ini sekali lagi merupakan hal baru yang harus diperkenalkan atau dijelaskan kepada masyarakat. Nah, problemnya apa? Yang tadi saya cerita, problemnya adalah masalah trust, masalah kepercayaan terhadap hasil penyaringannya, gitu ya. Yang kedua adalah masalah trust terhadap alatnya. Apa iya alat yang sesederhana ini bisa menyaring? Yang ketiga adalah masalah apa istilahnya ya? Masalah kebiasaan, Mbak. Ini alat ini memang tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan perebusan, tidak membutuhkan galon, tetapi perlu untuk dicuci, diisi. Nah, kadang-kadang mereka nggak mau kerepotan itu. Beli galon aja supaya lebih gampang gitu.
bayar lah gitu ya. Nah, Mhm. itu Mbak ininya, kendalanya Mbak. Oh, baik baik, Kak. Ternyata, tanggapannya beragam dan ternyata masih butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat dan menumbuhkan trust di masyarakat itu ya, Pak? Betul, Mmm, tapi, di beberapa lokasi itu sudah sangat baik, Mbak. mhm. Ada satu pesantren yang laporan ke saya sehari memproduksi 8 galon dari menggunakan alat ini saja gitu ya. Mmm, Terus ada masjid gitu ya yang, laporan ke saya juga setiap hari memproduksi sekitar, 3 hingga 4 galon, Mbak. Jadi karena masjidnya itu rame, masyarakat sudah terbiasa butuh air minum datang ke masjid isi botol di situ. oh, wow 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 wow, oke oke, menarik menarik. Jadi berasa di Singapura ya, Pak, tap water di mana-mana. Iya, tapi kalau tap water yang di Singapura kan mungkin, investasinya sangat mahal, Mbak, ya karena harus, Betul. pakai mesin dan segala. Ini, sederhana. Iya. Oke oke. Ah, I see I see. Nah, kan itu dipakai di korban bencana, Pak. Di mana mereka pastinya sedang ada bencana, sedang sedih, tidak ada uang dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik dengan pembahasan kita di episode 1 tentang harga keran air ini, Pak. Kok bisa keran airnya gratis? Oke, kami punya program yang namanya program wakaf air minum. Mmm, Program wakaf air minum adalah, kegiatan sosial untuk menghimpun dana, mengelola, lalu menyalurkannya dalam bentuk wakaf filter air minum ke mhm, lokasi-lokasi publik tadi. mmm, Jadi memang ada upaya untuk menghimpun dana, Mbak, penghimpunan dana. Kan sekarang di media sosial gitu ya, banyak yang menghimpun dana untuk misalnya wakaf gedung gitu ya, pembangunan gedung, lalu mhm mhm, wakaf, wakaf Al-Qur'an gitu ya. Nah, Al-Quran, kami menghimpun dana untuk, bentuk yang berbeda, yaitu filter air buat air minum ini, minum. betul. Oh, oke oke, menarik menarik. Wow. Nah, kemudian ini nih Pak, tadi di episode pertama juga membahas, kita aku dan sobat Propmet tuh sering dengar bahwa air PDAM ngeklaim bahwa mereka adalah air yang siap diminum, bisa diminum dan lain sebagainya. Nah, itu bener nggak sih Pak? Dan apa yang membedakan antara air minum yang ada di PDAM sama air minum yang ada di keran air ini? Jadi di podcast yang pertama, kami sudah ceritakan bahwa salah satu studi yang dilakukan oleh, tim dari Fakultas Kedokteran adalah menguji sampel keran yang ada di rumah-rumah. Itu, eee, mmm, sumbernya macam-macam, Mbak. Mhm. Ada yang dari sumur bor, sumur gali, ada yang dari mata air, dan ada juga yang dari air PDAM. Hasil pengujian kami, air PDAM pun mengandung bakteri yang keluar dari kanan. Mungkin di ujung sana itu di pusat pengolahannya itu sudah nggak ada ya bakterinya, tapi begitu Mhm sampai di mhm. rumah itu ada bakterinya. Oh, I see I see. Jadi saya Mhm? tetap tidak menyarankan air, keran untuk langsung diminum, tetap harus diolah dulu, ya bisa direbus atau dengan metode, slow filtration ini. Oh, baik baik. Oke, berarti itu masalahnya seperti tadi ya, Pak, disebutin rekontaminasi itu ya, Pak? Mungkin dari pipanya atau apa ya, saya kurang tahu. We never know, kita nggak pernah tahu. Oke oke oke. Tapi sekedar informasi saja, Mbak, saya Mhm kemarin ikut acara yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan yang sangat terkenal gitu ya, mhm dan salah satu pembicaranya adalah dari, Bappenas. mhm. Karena pembicaraannya tentang air, maka yang salah satu yang diungkap adalah tentang perusahaan PDAM. Mmm, Nah, konon di Indonesia itu terdapat sekitar 400-an, perusahaan PDAM, Mbak. Dari data yang mereka ungkapkan, sekitar setengahnya nggak sehat, Mbak, PDAM itu, Mbak. baik 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 baik. Kayak, logikanya bagaimana mungkin mereka menyediakan air yang memenuhi syarat atau layak minum kalau ternyata itu Iya data ya. yang kemarin saya baca atau saya ikut seminar kemarin gitu. Oh, bahkan itu tidak disampaikan di umum ya, Pak, tapi itu lebih kayak ketika seminar aja gitu, karena bahkan saya nggak tahu, ini saya baru dengar sekarang gitu, sama sobat-sobat Torped juga dengar nanti. Mungkin ada sepatah, 2 patah kata, Pak, untuk penutup kita nih, karena pertanyaannya ternyata sudah terjawab semua dan kita sudah mendengar banyak sekali cerita dari Bapak. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk meningkatkan trust masyarakat gitu mungkin? Ya,
Household filtration atau alat pengolah air rumah tangga penting untuk dimiliki oleh setiap rumah tangga. Karena yang tadi kita sudah ungkapkan, sudah kita sampaikan bahwa kondisi air di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, belum baik-baik saja. Air yang dihasilkan dari household filtration itu gunakan untuk semua kebutuhan rumah tangga. Minum, mencuci bahan makanan, memasak, mencuci alat makan, terutama alat makan bayi, dan semua kebutuhan konsumsi, Mbak. Gitu, karena air yang dihasilkan sudah memenuhi syarat kesehatan bebas bakteri E. coli berdasarkan pengujian laboratorium. Baik, terima kasih banyak Pak Latif atas waktunya yang luar biasa. Kita nggak cuma 1 episode, tapi 2 episode ya Pak, perbincangan kita tentang perairan di Indonesia kali ini. Oke, semoga episode kali ini bisa menjadi pengetahuan yang baru nih untuk Sobat PropMed, dan juga mendapat pemahaman yang lebih baik tentang perairan di Indonesia, kondisi air minum di Indonesia, dan juga tentang keran air siap minum Telaga. Jangan lupa follow medsos kami @telaga Boleh filter. banget Pak. Ayo gak apa Pak, sebutin aja Pak. Ya, Telaga Filter. Oke, di follow ya Sobat PropMed ya. Telaga Filter air minum itu ada di Facebook maupun ada di Instagram. Ayo Sobat PropMed di follow ya, Facebook sama Instagram ya Pak ya. Oke. Thank you for listening dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. My name is Giselle and I'm checking out. Bye. PropMed Talk.